Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Sari, di pelajaran IPA untuk kelas 8, khususnya kelas 8E. Kali ini kita akan membahas 10 soal pilihan dari penilaian harian di bab 2. Nomor 1, Pak Aris berangkat dari rumah menuju ke kantor dengan mengendarai mobil. Diilustrasikan seperti gambar. Kemudian perhatikan pernyataan-pernyataan. 1. Pak Aris tidak bergerak terhadap kantor. 2. Pak Aris tidak bergerak terhadap mobil. 3. Pohon bergerak mendekati Pak Aris. 4. Pohon bergerak terhadap mobil. Gerak relatif adalah gerak suatu benda yang sangat berpengaruh terhadap titik acuannya. Sedangkan gerak semu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak tetapi sebenarnya tidak. Berdasarkan ilustrasi gambar, Pak Aris yang mengendarai mobil berarti nomor 1, Pak Aris tidak bergerak terhadap kantor. Pernyataan gerak relatif salah karena jika titik acuannya kantor, Pak Aris bergerak. Yang nomor 2, Pak Aris tidak bergerak terhadap mobil. Pernyataan gerak relatif ini benar karena jika titik acuannya mobil, berarti Pak Aris tidak bergerak terhadap mobil. Nomor 3, pohon bergerak mendekati Pak Aris. Ini dinamakan gerak semu karena pohon itu kan seolah-olah bergerak mendekati Pak Aris, padahal Pak Arisnya yang bergerak mengendarai mobil menuju pohon. Yang nomor 4, pohon bergerak terhadap mobil. Pernyataan ini juga merupakan gerak semu karena pohon seolah-olah bergerak terhadap mobil. Jawaban menunjukkan gerak relatif dan gerak semu. Yang benar adalah gerak relatif nomor 2, gerak semu nomor 3. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 2. Rangga bermain skateboard pada lintasan seperti gambar. Grafik hubungan kelajuan dan waktu yang sesuai dengan posisi gerakan Rangga saat berada di lintasan PT adalah di posisi P hingga Q. Rangga bergerak di lintasan mendatar, yang berarti skateboardnya mengalami GLB atau gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Selanjutnya Rangga bergerak di lintasan menanjak Q menuju R, sehingga kecepatannya makin berkurang, berarti mengalami GLBB yang diperlambat. Kemudian Rangga bergerak di lintasan mendatar RS, sehingga kecepatan skateboardnya juga konstan. Terakhir, Rangga bergerak pada lintasan turunan ST, sehingga kecepatan skateboard makin bertambah, mengalami GLBB yang dipercepat. Grafik yang sesuai mengilustrasikan gerak skateboard adalah grafik C. P hingga Q lurus, Q hingga R menurun, kecepatannya R hingga S konstan, lurus, lalu S hingga T menaik kecepatannya. Nomor 3, mobil mainan dilepaskan menuruni bidang miring, lalu bergerak di jalan mendatar yang licin seperti gambar berikut. Grafik hubungan kelajuan dan waktu berikut yang tepat menggambarkan gerakan mobil tersebut adalah ketika mobil mainan dilepaskan menuruni bidang miring, berarti dia dipercepat. Lalu saat lintasan lurus, maka itu konstan. Jawaban yang benar adalah pilihan B. Selanjutnya nomor 5. Kereta api Joglo Semarkerto berangkat dari stasiun Balapan Solo pada pukul 18.20 menuju stasiun Semarang Tawang berjarak 108 km. Akumulasi waktu berhenti kereta api pada beberapa stasiun sebelum stasiun Semarang Tawang adalah 45 menit. Jika kereta api tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 20.20, kecepatan rata-rata kereta api adalah, kita tuliskan, diketahui jaraknya 108 km, lalu waktunya dari pukul 18.20 hingga 20.20, kita kurangi 20.20 dikurangi 18.20, hasilnya 2 jam. Lalu ada waktu istirahat sebanyak 45 menit. 2 jam dikurangi 45 menit adalah 1 jam 15 menit atau 1,25 jam. 0,25 didapatkan dari nilai 15/60. Jadi 1 jam 15 menit adalah 1,25 jam. Sehingga bisa dihitung nilai V-nya. V adalah jarak dibagi waktu. 108 dibagi 1,25, hasilnya adalah 86,4 km per jam.
Nomor 6. Bima dan Zahwan berangkat sekolah menaiki sepeda seperti gambar berikut. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan gambar di atas adalah: jarak dari Bima menuju sekolah adalah 1,2 km atau 1.200 meter. Kecepatan Bima adalah 8 meter per detik. Sementara itu, jarak Zahwan menuju sekolah adalah 1,2 kilo ditambah 200 meter menjadi 1.400 meter. Kecepatan Zahwan adalah 10 meter per detik. Ditanyakan siapa yang tiba di sekolah lebih dahulu. Kita hitung waktu yang diperlukan dari masing-masing siswa untuk tiba di sekolah. Waktu Bima sama dengan jarak Bima dibagi kecepatan Bima, yaitu 1.200 dibagi 8. Jadi jawabannya 150 detik. Sementara waktu Zahwan untuk tiba di sekolah 1.400 dibagi 10, yaitu 140 detik. Jadi yang memerlukan waktu lebih cepat adalah Zahwan. Nomor 8. Sebuah truk mula-mula diam, lalu bergerak selama 10 detik hingga kecepatannya mencapai 36 km per jam. Truk bergerak konstan dengan kecepatan tersebut selama 5 detik. 10 detik kemudian, truk dipercepat hingga kecepatannya menjadi 86,4 km per jam. Lalu truk memperlambat lajunya, membutuhkan waktu 7 detik hingga berhenti. Grafik yang tepat mengilustrasikan gerak truk tersebut adalah: kita bagi menjadi 4 part. Part pertama, truk mula-mula diam lalu bergerak selama 10 detik hingga kecepatan menjadi 36 km. Ditunjukkan oleh garis A hingga B. Lalu truk bergerak dengan kecepatan konstan selama 5 detik. Tunjukkan oleh garis BC. Lalu truk naik kecepatannya menjadi 86,4 km per jam. Ditunjukkan garis CD. Lalu terakhir, truk memperlambat lajunya hingga berhenti setelah bergerak selama 7 detik, ditunjukkan oleh garis DE. Kita lihat kata kuncinya yang paling gampang adalah dari garis B hingga C itu kecepatannya konstan. Berarti yang benar adalah pilihan A atau D. Untuk pilihan yang A itu salahnya adalah 86,4-nya meter per detik bukan kilometer per jam. Sementara itu yang pilihan D 24 itu meter per detik. Karena setelah dikonversikan 86,4 km per jam memang adalah 24 meter per detik. Nomor 9. Pak Sahrul dan Pak Ahsin mengendarai mobil dengan arah yang berlawanan seperti gambar berikut ini. Pak Sahrul mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, Pak Ahsin mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika keduanya berangkat dalam waktu yang sama, Pak Sahrul dan Pak Ahsin akan bertemu di titik mana? Terlihat memusingkan, padahal ini sebenarnya mudah. Kita hitung jarak totalnya, 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 8, sama dengan 30. Jarak total adalah jarak 1 ditambah jarak 2. Jarak total adalah kecepatan pertama dikali waktu pertama ditambah kecepatan kedua dikali waktu kedua. Jarak totalnya adalah 30. Kecepatan pertama 60 dikali T, kecepatan kedua 40 dikali T. Jadi 30 adalah 100 T. T adalah 30 dibagi 100. Itu dihitung 0,3 jam. Di waktu 0,3 jam, baik dari titik depan atau dari titik belakang, itu akan terjadi pertemuan antara Pak Ahsin dan Pak Sahrul. Kita hitung jarak dari Pak Ahsin. Jarak dari Pak Ahsinnya adalah kecepatan Pak Ahsin dikali waktu. Jadi kecepatannya 40 dikali 0,3, yaitu jawabannya adalah 12 km. Jadi di titik pertemuan 12 km dari Pak Ahsin, itu akan terjadi pertemuan. Jadi 12 km dihitung dari Pak Ahsin adalah 8 ditambah 4, berarti di titik C. Jawabannya adalah C. Nomor 11, sebuah peraga kereta bergerak di sepanjang jalur papan luncur yang licin seperti gambar berikut. Peraga kereta akan mengalami gaya tidak seimbang saat berada pada jalur. Kata kuncinya gaya yang tidak seimbang. Ini mudah sekali. Gaya tidak seimbang terjadi ketika turunan atau tanjakan, yaitu ketika di titik B dan D.
Nomor 13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Benda akan tetap diam. 2. Benda yang bergerak tiba-tiba akan berhenti. 3. Resultan gaya benda sama dengan 0 saat percepatan benda konstan. 4. Resultan gaya benda sama dengan 0 saat benda bergerak lurus beraturan. Pernyataan yang sesuai dengan hukum 1 Newton ditunjukkan oleh angka. Ingat, hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0, berarti bendanya tidak bergerak atau diam. Keadaan benda diam adalah di angka 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Adapun di angka 2 dan 3, benda bergerak tiba-tiba akan berhenti, itu mengalami perlambatan, bendanya tidak diam. Yang angka 3, resultan gaya benda sama dengan 0 saat percepatan benda konstan. Di situ ada percepatan, berarti tidak diam. Nomor terakhir, sebuah truk mempunyai berat 49.000 Newton, berjalan di lintasan jalan tanah dan mendapat pengaruh gaya gesek sebesar 1.800 Newton. Jika truk bergerak dengan percepatan sebesar 1,2 meter per detik kuadrat, gaya mesin yang menggerakkan truk adalah sebesar. Kita tulis komponen yang diketahuinya. Diketahui adalah berat. Berat adalah W. W truk adalah 49.000 Newton. Fs atau gaya gesek 1.800 Newton. A atau percepatan 1,2 meter per detik kuadrat. G gaya gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Ditanyakan F. Ingat yang rumus yang kemarin, di mana berat sama dengan massa dikali gravitasi, maka massa sama dengan berat dibagi gravitasi. Di sini beratnya 49.000, gravitasinya 9,8. Dihitung hasilnya 5.000 kg. Lalu gaya yang bekerjanya, gaya dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Untuk mengetahui gayanya, yaitu massa dikali percepatan ditambah gaya gesek. 5.000 dikali 1,2 ditambah 1.800. 6.000 ditambah 1.800. Jawabannya 7.800 Newton. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.